Ibu semuanya. Shalom. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Di sini sudah cerah ceria, bahagia bersama bertemu kami. Selamat datang Bapak Ibu. Ini pertemuan pertama kali kami bersama dengan Bapak Ibu semuanya dalam acara pertemuan orang tua murid SMP Serada Slamet Riyadi. Yang kita gunakan ini adalah ruang kelas 8A, 8B, dan 8C, Bapak Ibu. Mungkin kalau yang pertama kali baru hadir di tempat ini kelas untuk kelas 8, Bapak Ibu. Baik, selamat datang, selamat bertemu. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kami, Perkumpulan Strada, mungkin tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan ini Mars Strada kami. Kami sekarang ini unit yang ada di naungan Perkumpulan Strada sudah ada 74 unit Bapak Ibu. Mohon doa restunya dari Bapak Ibu. Ini akan berproses tambah satu komplek lagi yang sedang dalam proses. Semoga nanti bisa segera jadi bertambah kembali unit untuk Perkumpulan Strada. Bapak Ibu adalah bagian dari keluarga besar Perkumpulan Strada. Nah, sebelum saya menyampaikan visi, misi, dan seterusnya, kalau ada pepatah menyampaikan itu kalau tidak kenal tidak sayang, begitu ya Bapak Ibu. Saya juga masih meraba-raba ini mengenal nanti saya sambil lirik-lirik apa daftar hadir Bapak Ibu. Oh ini mamanya ini, oh ini papanya ini, begitu. Jadi mohon maaf mungkin dari Bapak Ibu yang hadir ini saya belum bisa mengenal satu persatu. Tetapi kami di sini sebelum menyampaikan apa rencana, agenda, kegiatan untuk putra-putri Bapak Ibu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kalau tidak kenal, Siska Andri. Bu Andri mengajar apa, Bu Andri? PPKN. Nah, beliau mengajar PPKN juga dari kelas 7, Bapak Ibu. Jadi untuk mata pelajaran PPKN nanti bersama Bu Andri. Beliau wali kelas 8A. Baik, selanjutnya kelas 8B. Nah, mungkin yang kemarin putra-putrinya sudah ada di tahun yang lalu sudah, oh ini saya sudah kenal ini. Nah, ini tahun ini Bu Maria menjadi wali kelas 8B. Bu Maria mengajar apa, Bu Maria? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari kelas 7 dan 8, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Maria. Selanjutnya ada wali kelas 8C. Ini Bu Yohana, Bapak Ibu. Bu Yohana ini juga mengajar kelas 7, materi pelajaran apa Ibu? Saya memberikan materi pelajaran matematika. Matematika. Jangan takut dengan matematika ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yo. Selanjutnya Bapak Ibu, wali kelas 8D. Nah, ini yang ganteng ya Bapak Ibu. 8D ini C dan D. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Andi. Selanjutnya kelas 9B. Nah, monggo Pak Sam. Ini Pak Samuel, Bapak Ibu. Beliau wali kelas 9B. Mengajar apa Pak Sam? PJOK dan ekskul. Ekskulnya nanti akan dijelaskan Bapak Ibu ada apa saja tahun ini. Terima kasih Pak Sam. Ini wali kelas 9B dan mengajar PJOK Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Sam. Selanjutnya, monggo Mem. BK kelas 8, C dan D serta kelas 9. Terima kasih. Baik, ini Bu Desti, Bapak Ibu. Jadi kami tahun ini sudah dari 2 tahun yang lalu kami punya guru bimbingan konseling ada 2. Jadi teman-teman anak-anak kami ini bisa sering konsultasi mau masalah yang ada di rumah. Nah, Bapak Ibu nanti kalau anak-anak cerita kami akan mendengarkan, tetapi tidak kami akan lalu komunikasi ke Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu membangunkan anak-anak yang mana ya? Wah, tapi biasanya anak-anak akan curhat, Bapak Ibu cerita. Nah, cerita ini yang akan menjadi bagian dari kami bersama mendampingi anak-anak selama berproses di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Dan poin plusnya Bapak Ibu nanti setiap penerimaan rapot Bapak Ibu akan Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya namanya Agus dari Sumarno. Ya. Sini. Nah, ini Om Agus Bapak Ibu. Ini bagian kebersihan kami. Jadi ada 2. Kalau ini Om Agus sudah cukup lama di sini. Sudah berapa tahun Om? 8
16 tahun. Sudah 16 tahun. Nah, mungkin putra-putri Bapak Ibu yang pernah di sini pasti mengenal karena ini sudah lama sekali Om Agus ada di sini. Gitu. Baik, terima kasih Om Agus. Berikutnya. Terima kasih kepada Bu Epin. Nama saya Pak Nadiran, saya berusia ya. Baik, ini Om Nadiran Bapak Ibu sebelumnya ada di SMA tahun 2024 kemarin. Kami perkumpulan Serada sudah memasuki usia ke 100 tahun. Dan di 100 tahun itu kami membuat Renstra baru. Renstra itu agenda kegiatan rencana yang akan dilakukan, begitu Bapak Ibu. Tetapi visi misinya masih tetap sama dengan Renstra yang terdahulu, yaitu komunitas pendidikan yang unggul, peduli dan berjiwa melayani. Mungkin dari anak-anak kemarin sudah menyampaikan ke Bapak Ibu. Setelah ibadat, saya panjang lebar bercerita dengan anak-anak. Karena apa Bapak Ibu? Terkait dengan visi kami, anak-anak harapan kami bisa menjadi anak-anak yang unggul, yang punya nilai berbeda dari anak-anak yang lain yang mungkin bersekolahnya tidak bersama kami. Kemudian ada kata peduli. Saya sangat prihatin Bapak Ibu dengan anak-anak yang mungkin kemarin habis liburan, kemudian bertemu kami baru sekitar 2 minggu, tetapi kejadian di toilet itu sudah luar biasa. Maka kepedulian terhadap 2 om-om ini luar biasa. Kemarin itu sempat anak-anak saya sampaikan, saya sudah tidak bicara ini anak-anak, karena mereka sudah remaja, mulai sudah tahu ya Bapak Ibu, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Saya harus tahu kalau saya begini, nanti orang lain itu akan bagaimana. Nah, yang sudah berprestasi di tingkat nasional, ini menjadi kebanggaan kita Bapak Ibu. Tetapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tetap meminta bantuan Bapak Ibu berkolaborasi bersama kami. Misalnya ada lomba yang memang harus dilakukan di Jakarta atau mau dilakukan di luar daerah, maka kami tetap akan ambil bagian Bapak Ibu untuk ikut dalam ajang ini. Begitu. Kami akan memproses talenta anak-anak. Hari ini pun kami sedang memproses untuk lomba-lomba secara online yang akademik maupun akademik. Harapan kami Bapak Ibu yang generasi kemarin sudah lulus, nah ini kan kembali lagi kami regenerasi dari anak-anak. Kami juga menyampaikan, kalian di sini punya bakat semua, tidak mungkin tidak punya bakat. Hanya ayo mulai berdiri untuk dituangkan. Apa bakat kalian? Kami akan mensupport Bapak Ibu semaksimal yang kami bisa lakukan. Tapi kembali lagi kami tidak bisa sendiri. Jadi harus kolaborasi. Kalau mungkin Bapak Ibu di rumah pemerintah yaitu kurikulum merdeka. Nah, disingkat dengan Kurmer. Lalu untuk anak-anak kita kelas 7, 8, dan 9 di dalam kurikulum merdeka itu tergolong ke dalam fase D. Nah, kenapa kita menggunakan kurikulum merdeka? Di mana di dalam kurikulum merdeka itu akan diasah bakat dan minat dari anak-anak kita. Lalu fokusnya itu pada materi esensial, lalu pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kalau di dalam K13 yang mungkin sudah dilewati oleh anak-anak kita di SD itu, nanti mereka akan melihat berkaitan dengan kompetensi dasarnya. Sedangkan kalau di dalam kurikulum merdeka ini, pemerintah itu hanya menyampaikan capaian pembelajaran, lalu diserahkan ke Bapak Ibu guru di itu, lalu bagian apa yang harus disampaikan anak mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Hari Kamis itu anak-anak pulang pukul 13 Bapak Ibu, nanti mohon dicermati kembali jadwalnya, tetapi ini tidak masuk dengan ekstrakurikuler ya Bapak Ibu. Gitu. Nanti untuk jam ekstrakurikulernya Bapak Ibu yang akan mengisi dan melihat jadwal di ekstrakurikuler tersebut. Lalu di hari Jumat Bapak Ibu, di hari Jumat itu pulangnya pukul 13.40 karena di jam pertama itu selalu ada ibadat atau senam dan juga nanti ada kegiatan kebersihan. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler bekerja sama juga dengan Bapak Ibu semua supaya kegiatan yang ada di sekolah, kemudian perjalanan tertib ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, ketika membuat tertib ini, kami bertujuan untuk menciptakan iklim satuan pendidikan.
Terima kasih kepada Ibu Tina yang telah menyampaikan penjelasan tata tertib. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu untuk mendampingi, mengecek tugas-tugas putra-putri kita sehingga nanti kita mentaati tata tertib yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu agenda kegiatan kelas 7 disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas, dilanjutkan dengan peran orang tua. Kepada Bapak Ibu Wali kelas 7 kami persilakan. Baik, terima kasih. Kegiatan kelima. Ya. Kelima tadi sudah Bu Genti sampaikan, itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimulai ketika adanya kurikulum merdeka. Nah, baik, tema yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, periodenya dari Juli minggu kedua sampai Oktober 2024. Nah, gaya hidup berkelanjutan ini nanti saya akan sampaikan apa sih yang akan dilakukan anak-anak terkait dengan proyek mereka apa saja. Nah, kemudian tema yang kedua. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Anak-anak itu semangat sekali ketika melakukan proyek, apalagi karena bekerja kelompok. Saya sering tanya, kalian itu kalau dalam pembelajaran itu sukanya bagaimana? Mereka jawabnya, kami senang bekerja kelompok karena ada waktu untuk berdiskusi sama teman-teman. Sekolah ingin menyampaikan biar nanti kita bisa bekerja bersinergi dengan baik. Oke, kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Serada Selamat Riyadi. Yang pertama itu ada studi lapangan. Studi lapangan itu biasanya kita programkan, dan itu sebelum masuk ke semester ini guru-guru sudah memberi program masing-masing apa yang akan dilakukan untuk 1 tahun ini. Yang pertama itu studi lapangan, itu perkiraannya kita lakukan nanti bulan Januari. Tidak ada tarikan ya Bapak Ibu. Silahkan hadir, karena begini, informasi kalau melalui WhatsApp atau melalui telepon itu kita tidak lihat kontaknya dengan Bapak Ibu. Bahasa kalau disampaikan secara langsung itu berbeda makna dengan ketika teks itu dikirimkan. Nah, supaya nggak terjadi miskomunikasi, kami itu tidak akan menghakimi. Bapak Ibu, kami bukan hakim, karena kami adalah pelayan yang melayani dengan penuh kasih dengan anak-anak. Maka tadi sudah disampaikan banyak hal. Bapak Ibu, sekarang saya juga mengajak Bapak Ibu untuk refleksi sebentar saja. Adakah Bapak Ibu tadi pagi dari bangun tidur sudah memeluk anak-anak? Satu kata itu. Bapak Ibu, anak-anak mau SMP, mau SMA, mau nanti kuliah, mereka butuh penghargaan, butuh perhatian. Dari sini Bapak Ibu ajak anak-anak untuk berbicara bersama dengan Bapak Ibu. Kalau rasa itu diperlukan, Bapak Ibu harus memeluk anak-anak. Mereka itu kadang-kadang kalau saya ini kalau ketemu anak-anak, halo selamat pagi, kok kamu baru juga. Anak itu kalau sudah bangun itu pasti nanti di sini langsung saya tadi besok ada tugas, saya ini mau nanti ketemu teman saya ini, langsung banyak hal. Itu perlu istirahat. Kalau anak dibiarkan tidur lebih dari pukul 9 malam, Bapak Ibu, mohon maaf ini, mulai hari ini tolong stop. Ini mumpung hari Sabtu Minggu, Bapak Ibu, monggo mau teknisnya bagaimana, ajak anak untuk berdiskusi tentang peraturan di rumah. Jadi kalau pagi bangun itu Bapak Ibu tak perlu repot-repot, karena nanti pasti dia akan bangun sendiri ketika jam waktu tidurnya itu penuh. Jadi meskipun, mohon maaf nih Bapak Ibu, contoh sedikit saya, anak saya itu sekarang kelas 2 itu kan harus bangun siang, harus masuk siang. Tapi karena terbiasa dari kelas 1 dia bangun pagi, jam waktunya penuh, dengan otomatis jam 5 itu pasti bangun. Karena anak pintar Bapak Ibu, dan waktu menggunakan handphone itu kami batasi, kami kumpulkan, kami serahkan kembali ketika pulang. Nah, pada saat pulang, kami tidak bisa mengajarkan apa-apa. Ini sudah hak dan kewajiban Bapak Ibu mendampingi. Tolong sekali lagi ajak diskusi anak-anak di
biasakan untuk membuka handphone, jadi tidak ada dusta di antara kita, begitu ya Bapak Ibu. Jadi harus benar diajak bicara anak-anak. Kalau memang itu belum boleh dilakukan, kalau itu kamu lihat, kalau itu kamu dengar, tolong sungguh. Ini sekarang anak-anak kita ini generasi Z dan Alpha, Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak tadi menyampaikan, ini saya generasi